Nah, ada satu yang menarik dari perkataan Ray tadi ya, masalah Ibrahim mengatakan tentang sesembahan dan lain sebagainya. Nanti itu akan saya bahas. Ada satu yang menarik dari situ yang ingin saya utarakan bagaimana Ray percaya gitu dengan itu. Tapi kita lihat aja contohnya ya, Ray dan Ali Dosti di sini. Ya, ini ada satu ayat di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat Al-An'am ya. Jadi kalau kita baca gini, ketika malam gelap, dia di sini yang dimaksud Ibrahim ya, melihat sebuah bintang. Dalam kurung lalu, dia, maksudnya Ibrahim, berkata, inilah Robku, ya, inilah Tuhanku. Tetapi, tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Nah, di ayat kedua, kemudian, tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Robku, ya, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu tenggelam, dia berkata, sesungguhnya jika Robku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Terus yang ketujuh nih. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Robku yang lebih besar. Ya, akbar katanya kan. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Yang menjadi pertanyaan begini, Ray dan Ali Dosti. Ibrahim ini selama dia hidup, ya memang nggak disebutkan ya umur Ibrahim ini di sini berapa. Tapi kalau kita lihat di atasnya ini kan dia berdebat begitu dengan bapaknya ya. Kemungkinan dia sudah dewasa, sudah mengerti ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Ibrahim ini tadinya tidak pernah lihat kalau bulan, bintang, matahari itu tenggelam? Karena kan di sini dikatakan, dia berkata, inilah Robku, tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka yang tenggelam. Loh, pertanyaannya begini, Ibrahim ini selama ini tinggal di mana gitu loh? Kok terkesan di sini seperti ini ya. Saya melihat kok sepertinya Ibrahim ini baru tahu, apa gini aja, bertanya aja ya, nggak usah menyimpulkan. Apakah Ibrahim ini baru tahu kalau bintang itu terbenam, tenggelam? Terus kalau di sini dikatakan bulan tenggelam, apakah Ibrahim baru tahu kalau bulan itu memang akan hilang, akan fade terbenam ya, menghilang gitu. Selama ini dia tinggal di mana? Nah, ini mengejutkan teman-teman ya. Saya pernah baca satu web dari Muslim. Web itu menjelaskan bahwa selama ini Ibrahim itu tinggal di gua katanya. Sehingga dia tidak tahu kalau bulan itu akan terbenam, kalau bintang itu akan terbenam, matahari itu akan tenggelam, seperti itu. Itu menurut web yang pernah saya baca. Mungkin webnya masih ada sampai sekarang. Gimana menurut Ray dan juga menurut Ali Dosti? Silakan, siapa yang duluan? Oke. Kan tadi kamu seolah-olah kayak bertanya, memangnya selama ini Ibrahim itu tinggal di mana? Kenapa nggak tahu kalau matahari itu pagi muncul, sore tenggelam, ada rembulan, sore muncul, pagi tenggelam, hilang, kan kayak gitu. Seolah-olah kayak, lah emangnya Ibrahim ini selama ini tinggal di mana? Nah, berarti ketika Ibrahim ini tadinya nggak tahu kalau kedua benda-benda itu tenggelam, kan berarti seolah-olah kan betul-betul tidak mungkin, betul kan Edis? Kayak gitu kan, nggak mungkin kan? Kalau seandainya Ibrahim dia tinggal di luar goa ya. Dia pasti tahu kalau bulan itu akan terbenam, matahari itu akan terbenam, pasti tahu. Kecuali dia tinggal di satu alam yang mungkin mataharinya nggak tenggelam, baru tenggelam waktu dia keluar rumah, gitu. Iya kan? Iya. Berarti
seolah-olah yang kamu bangun itu, ya kan, perseolah-olahan yang kamu bangun tadi itu kan berarti kan tidak benar. Dalam arti tentu kejadiannya tidak seperti itu kan, kayak gitu. Nah, Bukan begitu. yang Saya nggak bilang begitu. Saya bilang begini. Bagaimana kalian mempercayai ada manusia yang pernah hidup di bawah kolong langit yang dia mengatakan karena bintang itu tenggelam, kemudian dia berkata aku tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian dia lihat bulan, karena bulan itu tenggelam juga, dia bilang aku tidak suka yang tenggelam. Yang menjadi pertanyaannya, dia selama ini tinggal di mana gitu? Kalau memang dia tinggal di bawah kolong langit sama seperti kita, bagaimana Ali Dosti bisa percaya dengan cerita ini gitu? Silakan. Iya, berarti ketanggalan yang ada dalam benak kamu itu kan seolah-olah betul-betul kacau, ya kan? Kisah ini kacau gitu. Kalau saya bilang gitu, saya ditangkap polisi. Saya sendiri yang menyimpulkan, tidak masalah. Saya cuma bertanya bagaimana Ali Dosti percaya gitu dengan cerita seperti ini. Iya. Kenapa ditanyakan cerita kayak gini kok dipercaya? Kan seolah-olah karena menurut penalaran kamu ini kan cerita kacau, tidak masalah. Nah, kenapa kemudian kisah ini terasa jika disimak secara tekstual saja memang kacau? Jangankan istilahnya non Muslim ya, orang Muslim sendiri tentu kalau yang awam-awam atau mungkin baru belajar diceritain ke anak kecil ya bingung lah. Lah memangnya selama ini Ibrahim tinggal di mana? Ya pasti timbul pertanyaan seperti itu. Nah, tentu yang menjawab itulah ya Islam itu sendiri. Nah, ini konteks ya semua. Ali Dosti kan Muslim. Ali Dosti kan Muslim. Iya. Tahu. Bagaimana jawaban Anda? Nah, ini konteks di mana bahwa Al-Quran itu juga mesti dibaca secara konteks Islam, secara pemahaman Islam, secara background Islam. Nggak bisa juga kalau dibawa ke Konghucu atau apa, begitu juga Injil nggak bisa dibaca dengan memakai latar belakang pakai background agama lainnya, kacau juga seperti yang kita diskusikan semalam. Harus agak-agak batuk. Alkitab harus dibaca menggunakan perspektif background atau latar belakang Judaism kan kayak gitu, karena mereka yang lebih tahu tentang budaya adat istiadat. Nah, kemudian ayat-ayat itu sebetulnya sedang membahas masalah apa, konteksnya kan kayak gitu. Kalau dalam perspektif kami ini bukan selama ini kemudian Ibrahim nggak tahu kalau ada matahari tenggelam, bintang bisa kalau siang hilang, dia enggak, ya tahu. Ini kan sindiran untuk kaum pagan sebenarnya. Maksudnya seperti ini, dengan kata lain Ibrahim alaihissalam sedang membuat tandingan gitu loh untuk orang-orang yang menyembah batu, menyembah patung-patung gitu kan, bahwa aku menemukan sesuatu yang terang, yang lebih besar, bahkan menyinari bumi. Tapi ketika itu tenggelam, itu pun aku nggak suka gitu kan. Aku nggak suka yang kayak gitu. Matahari saja kalau tenggelam aku nggak suka punya Tuhan seperti itu. Apalagi cuman kayu-kayu, batu-batu yang dibentuk-bentuk sendiri, terusan dipuja-puja, ngapain gitu. Itu lebih ke sindiran untuk kaum pagan pada waktu itu. Kayak gitu. Kalau ditanya mana teksnya, mana di situ menyebutkan, yo kita mesti lebih dewasa lagi lah di damat ini yo. enggak terusan diskusi pakai cara-cara itu terus ya. Males juga nanti yang layani. Gimana? Ya, misalnya sebentar. Abraham tadi kan cerita asalnya ini dari Judaisme. Harusnya kita juga lihat dari perspektif Judaisme gitu. Jadi kita tidak mengislamisasi histori begitu. Jadi kita bisa edukasi. Misalnya gini, ini cerita Abraham ini pernah saya baca di Sefaria, masalah bulan dan bintangnya. Nah, mungkin kita bisa tinjau apa sih maksud
para rabi itu dengan cerita Abraham? Begitu maksud saya itu, karena ini itu cerita ini bisa kita adalah sandingkan cerita nanti. orang Yahudi begitu. Jadi kita Mungkin harus Bang Dadar bersama, bisa kan? bisa kasih link Sevarianya yang membahas bagian ini biar sama-sama Bang Dadar biar menjelaskan Bang Dadar. Iya benar. Saya lagi-lagi ini Bang Edi sini selalu on waktu saya jalan-jalan di mall untuk jalan-jalan pagi hari. Jadi Oh iya, jam segini biasa Sefaria. jalan pagi Berarti ya. di kitab-kitab terdahulu ada ya keterangan antara Ada. Di Ibrahim dengan matahari, Sefaria. bulan. Ya. Kalau Kalau diketik misalnya Abraham dan star and moon mungkin akan keluar begitu. Nanti harus cari lagi kalian, jadi panjang begitu. Berarti ajaib dong Al-Quran ini menceritakan secara detail tentang Abraham. Gini Dis, aku mau mencari-cari. ya sebentar Bang Ray mau menanggapi soal Muhammad mengklaim bahwa dirinya keturunan Ismail. Itu kan apa sebabnya gitu, masa iya orang lagi duduk ucuk-ucuk ngomong kan kayak gitu, ya enggak. Itu menjawab bantahan daripada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang-orang Yahudi kan pada waktu itu sendiri kan memang sedang menunggu Mesias. Nah, ketika muncul gitu kan Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi ini protes. Sama persis seperti ketika Yesus turun, diprotes. Mereka menginginkan dari keturunan anak putra Daud yang namanya siapa, tapi malah dari yang namanya siapa. Ini kan nggak terima, ditolak. Begitu juga Muhammad gitu. Mereka menginginkan dari Israel juga nantinya. Iya, mereka menginginkan kalaupun ada nabi tentu harus dari golongan kami kan kayak gitu. Karena nabi haruslah keturunan nabi gitu. Nah, Muhammad membuktikan bahwa saya itu juga keturunan nabi, saya keturunan Ismail. Nggak mungkin Ibrahim tinggal di Israel, masa iya keluyuran ke Mekah gitu kan. Dijawab pula oleh ayat bahwa ada makom Ibrahim di sekitar Ka'bah. Makom di sini bukan berarti kuburan ya. Kalau orang Jawa bilang itu semisal kayak petilasan, peninggalan. Di situ ada batu yang pernah yang pernah diinjak Nabi Ibrahim, terus ada ngecat gitu, Bang. Nah, itu yang makam Ibrahim di sekitar Ka'bah itu bukan makom kuburan, itu bukan. Kalau kuburannya Nabi Ibrahim makomnya tetap di Israel sana. Kayak gitu. Ya memang orang-orang Yahudi selalu kayak gitu, menunggu Mesias, begitu Mesias turun ditolak. Sama Yesus pun kayak gitu kan, difitnah-fitnah. Iya Bang Dosti, jadi misalnya Bang Dosti bilang makam Ibrahim di Mekah. Jadi kita, karena itu Abraham, kalau kita asumsikan sama ya Ibrahim dengan Abraham ini adalah suatu bagian dari cerita atau sejarah bangsa Yahudi. Seharusnya kita tanya mereka, apakah memang benar Abraham itu pernah ke Mekah, kan begitu. Jadi kalau ada referensinya, kita enak begitu. Ternyata menurut orang Yahudi juga begitu. Soalnya begini, kalau seandainya itu memang benar, misalnya ya, tentu orang Israel sudah menganggap Mekah itu juga adalah tempat sakral. Tapi ternyata orang Yahudi tidak pernah menganggap Mekah itu ada sebagai tempat sakral untuk bagi mereka begitu. Jadi makanya saya katakan aspek historisnya ini mengapa muncul demikian, kita bisa jelaskan kalau ada referensi atau tulisan-tulisan sebelumnya, kan begitu. Iya. Itu maksud saya itu. Ya, kalaupun mereka mengetahui kisah itu, saya kira juga karena alasan mereka tidak akan menerima Muhammad sebagai nabi, ya tentu dengan apapun caranya tetap ditolak, Bang. Sebagaimana maksud saya Abraham, jangan ke Muhammad dulu. Abraham saja dulu gitu. Soalnya Abraham ini adalah bagi mereka itu adalah tokoh sebagian dari sejarah. Artinya sejarah mereka begitu loh. Iya. Sejarah bangsa itu sendiri, sejarah kaumnya gitu. Nah, oleh karena itu masalah Abraham ini kita sebetulnya kita lebih enak kalau kita mencari dari mereka. Jadi kita tidak menciptakan suatu sejarah baru yang tidak ada kaitannya dengan mereka begitu. Maksud saya kita harus
kembali ke akarnya sebetulnya begitu. Jadi Saya mau tanya ke Kang historisnya itu jelas. Dedru nih. Menurut Kang Dedru, siapakah yang paling punya hak paling akurat yang bisa mengkonfirmasikan tentang cerita Abraham sebenarnya di sana? Apakah Bagi orang saya, Yahudi yang zaman ya, sekarang atau iya, siapa coba? ya artinya rekor-rekor catatan bangsa Yahudi yang ada yang jauh sebelumnya, misalnya yang jauh sebelum, malah sebelum Muhammad, kan begitu. Jadi kita bisa balik ke historisnya begitu, geografinya gitu. Apakah Tuhannya kekristenan tidak menceritakan di Alkitab? Maksud saya, tentunya Tuhan dong yang paling berhak, ya kan? Ya kalau kita bilang Tuhan itu kan seakan-akan Tuhan itu menulis sejarah, ya enggak dong. Bukan menulis, menginformasikan, memberikan tanda-tanda kekuasaan. Ya, Misalkan, tanda-tanda misalkan kekuasaan. Tuhan kekristenan itu kan diinformasikan di Alkitab. Kalau di Islam kan Tuhan itu menceritakannya di Al-Quran. Nggak ada yang paling berhak bisa membenarkan cerita yang sebenarnya tentang Nabi Ibrahim itu bagaimana dulu fakta sejarahnya itu kecuali Tuhan itu sendiri. Ya, Karena jadi orang-orang ya benar. Jadi begini, Pak. Kalau saya melihat sejarah itu, saya lihat itu apa sih catatan-catatan sebelumnya. Lebih saya bisa percayai yang dekat dengan kejadiannya kebanding dengan yang tidak, yang jauh dari kejadian sebelumnya, kan begitu. Itu adalah suatu logika, berpikir bagi saya begitu. Mana yang saya bisa terpercayai suatu kejadian yang dekat dengan kejadiannya dibanding dengan sesudah ratusan tahun kemudian. Nah, itu adalah suatu logika sederhana, kan. Jadi makanya saya katakan bisa kita lihat, rujuk kembali dari asalnya begitu. Saya mau bercerita di versi Islam ya. Di kitab Al-Quran adalah firman Allah SWT yang tentunya Tuhan kita semesta alam ini. Ya, justru karena itu Mungkin Bang, tunggu dulu ya. Karena itu kan klaim Abang. Itu adalah dari Subhanahu wa Ta'ala. Itu terserah Abang. Bukan kan saya nih, bukan dari kita saling memakai dalil kitab pegangan. Karena saya tidak tahu apa-apa tentang sejarah Nabi Ibrahim. Dari mana saya bisa bercerita ya dari kutipan lah, dari dalil dan akal. Nah, di situ dari akal itu kita bisa meneliti dalil tertulis data ini bisa dipercaya apa enggak gitu kan. Nanti dalil akal yang menentukan. Yeah. Tiga ayat sebelum yang di share screen oleh Kang Edis tadi seperti ini bunyinya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak ketika dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, ini berkesesuaian dengan di 1 Kejadian 3. Bukan gitu, Rey. Allah berfirman, jadilah gelap, maka gelap itu terjadi. Ya, ini 3 ayat sebelumnya ayat itu, Kang Edis. Jadi nanti bisa paham semua cerita ya, gini, ayat Rey, yang saya bahas tampilkan. tadi gini loh, Rey. Rey, kamu percaya nggak kalau Ibrahim itu dia hidup di bawah kolong langit? Dia nggak hidup di balik kutub es begitu, yang dia nggak pernah lihat matahari, nggak pernah lihat bintang. Makanya saya tanya dulu sama kamu. Nggak yang percaya, kamu percayai, karena itu pernyataanmu. Oke, yang kamu percayai Ibrahim itu dia hidup di bawah kolong langit atau dia itu hidup di bawah kolong batu es atau gimana? Di bumi sama seperti kita. Oke. Pernah nggak dia gini, Rey, kebingungan kamu itu menimbulkan pernyataan itu, Kang Edis. Oke, gini, Rey, pernah nggak dia itu sebelumnya lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang? Ya kan udah jawab tadi, Dis. Ini sebelumnya. Kalau memang itu pernah, terheran. Kenapa bapaknya orang-orang sekitar itu menyembah patung yang dibikin sendiri oleh mereka? Contoh saya membuat meja. Coba kita bacakan ya, Rey, ya. Kita bacakan, Rey. Kita bacakan. 3 ayat sebelumnya, lalu sampai di ayat itu tadi. Yang mana? Dan mulai dari mana? Mulai dari. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan jadilah, lalu jadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan, di waktu sangkakala ditiup dia mengetahui yang gaib, dan tanpa dia mengetahui yang maha bijaksana maha mengetahui. Dan dialah dan ingatlah
waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai ilah? Ilah-ilah, sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan di langit dan di bumi, dan agar Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin." Nih, ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, "Inilah Robku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka yang tenggelam." Pertanyaannya gini, apakah Ibrahim tadinya belum pernah tahu kalau bintang itu akan tenggelam? Terus yang kedua, kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Robku." Tetapi setelah bulan itu tenggelam, dia berkata, "Sesungguhnya Robku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang nyesat." Pertanyaannya begini, kenapa dia di sini itu baru berkata setelah bulannya itu tenggelam? Apakah dia tidak tahu kalau bulan itu memang akan tenggelam pada waktu jam tertentu? Tak jawab, Dis. Silakan. Oke. Coba yang 74-nya. Yang 74-nya. Yang 74 ditampilkan lagi. Dan di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai ilah? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Ya, oke. Berarti yang di sini ketika 74 ini ya sebenarnya ini yang mana siapa? Yang feedback. Yang apa? Feedback Ada yang ada yang feedback? feedback. Ya, ada yang, Ada yang feedback ya? iya. Apakah ada yang feedback, teman-teman? Udah enggak ada. Udah, tadi ada, sekarang udah. Oke. Di 74-nya itu kan sudah menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu kan sudah beriman. Beriman kepada Iya kan? siapa? Iya kan? Iya, beriman kepada Tuhannya kan? Iya, siapa Tuhannya? Mana di sini Ibrahim tahu Tuhannya siapa? Kalau menurut saya Ya, belum, Des. Kang Hah? Ali, kalau menurut saya belum, ini masih masa-masa penelitian, dia mencari Tuhan yang sesungguhnya itu mana gitu. Nah ini ada perbedaan pendapat ini saya sama Bang Roy. Kalau Iya, menurut pemahaman saya sependapat dengan Roy. Justru kamu tahu dari mana kalau Ibrahim sudah tahu kalau Allah itu Tuhan, dari mana? ya bukan begitu. Ini kan dari sini kan, dari Kang Edin, Kang Ali. sebentar Bang Roy. Dari 74-nya ini kan, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Kamu menyembah berhala, itu kamu sesat," gitu kan. Nah, berarti kan di situ Ibrahim sudah mengetahui ilah yang sebenarnya itu yang seperti apa, kan kayak gitu. Siapa? Nah, Ilah yang sebenarnya? mulai dari 76, 77 dan 78 itu adalah Oke, kamu yang baca aja, Lidovi. sindiran. Coba bacakan ini. Coba Iya. bacakan ini. Bacakan. Udah kayak gitu. Itu Iya, kamu bentuk bacakan. sindiran. Kalau saya baca cuma saya yang mikir nanti. Coba kamu baca, coba. Nek saya malah nggak mikir, Dis. Nggak mikir, udah nggak mikir. Intinya ini adalah sikap Ibrahim untuk mematahkan ayahnya sendiri, bapaknya sendiri, dan juga kaum yang menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim itu istilahnya begini, membuat tandingan sesuatu yang lebih wow ketimbang berhala yang dibentuk-bentuk sendiri. Nah, ketika tenggelam pun, ya kan, Ibrahim nggak mau gitu loh. Iya, yang jadi pertanyaan itu, kenapa? Apakah Ibrahim itu tidak tahu kalau bulan itu akan terbenam, bintang itu akan terbenam? Bukan begitu. Bukan. Pemahamannya bukan seperti itu. Itu sedang menunjukkan kepada kaum pagan itu tadi, gitu loh. Jadi dengan kata lain, kepada kaum pagan gimana? Dengan kata lain, kaum pagannya di mana? Dengan kata lain seperti ini, toh seumpama Tuhanku adalah ini matahari, ya kan? Buktinya dia tenggelam,
Di mana Ya. Ray dia bilang di mana Ray dia bilang apa namanya? Nah, kalau sudah sampai tanya-tanya yang kayak gini, yo males Ya dis. kalau ini saya Loh, baru coba ini loh sependapat. Ray, kamu baca nih Kang Ray. Edis, Kang Edis. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah rohku." Nah itu, Ya, waktu dia melihat makanya saya bulan, bilang dengar dulu. ya, Waktu dia melihat bulan, dia bilang ini Tuhannya. Coba, makanya Nah, saya ini surat, bilang nggak sepakat ini surat sama apa? Ini surat apa? nggak waduh, sepakat sama surat Kang Ali apa? Doski kan ini menurut saya Masa masih kamu nggak percaya sih kalau ini Quran? masa-masa penelitiannya Nabi Ya Ibrahim percaya. yang sudah Oke, diberi mungkin kecerdasan oleh Ray Allah. yang pendapatnya lain. Silakan Ray, pendapat kamu gimana Ray? Ini Ya, sesama muslim berdebat. Silakan. kalau menurut saya ya, kita walaupun sesama Muslim, tidak masalah perbedaan pandangan tentang memahami ayat ya, karena Penyebab jelas-jelas berdebat Quran itu karena apa Ray? Sebentar Ray, penyebab kalian berdebat itu kenapa? ya dalam memahami konteks ini mungkin ada Tapi Al-Quran yang kurang mengatakan bahwa teliti. Al-Quran kitab yang menjelaskan loh Ray. Kok kalian Kalau berdebat? kalau oleh ahli tafsir tentunya udah Enggak, ketemu gini loh Ray, sesuai kamu dibenarkan oleh gini semua Ray. kisah. Ini saya ulang lagi Ray. Kamu percaya tidak bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya? Percayalah. Terus Percaya. kenapa kalian berdua tidak bersepakat? Makanya dengarkan saya dulu. Enggak, Kalau saya gini loh. bilang perbedaan Gini saya Ray, dengan Kang Ali Doski hanya Ray, di sini gini deh bentar. Ray, gini Ray. Nabi Ibrahim Ray, di sini ayat ini belum Ray, dengar menerima dulu wahyu, Ray. belum Ray, menerima dengar dulu, gini Ray. Dengar kerasulan. dulu, gini. Dengar dulu Ray. Kira-kira kamu sama Ali Dosti itu berdebat itu karena apa? Enggak berdebat. Kalau Makanya saya sesuatu itu jelasin. bukan, Iya, kalian kalau kan sesuatu berbeda itu, pendapat. Iya, kalian kan Kalau Kang Ali berbeda Doski pendapat. kalau Kang Ali Doski kan bilang sudah mengenal Allah ya di ayat yang Ya, kamu bilang kan belum. belum. Oke, Maka dari penyebabnya itu apa? kan oleh karena Karena apa? belum, itu kan makanya bukan dia bukan suatu hal yang bertanya-tanya apakah fundamental materi Iya, ini gitu. Tuhan. kalian berdua kan berbeda pendapat, berbeda pandangan karena apa? Nanti kalau saya menjelaskan ke Kang Ali Doski mendengar apa yang saya utarakan, mungkin nantinya bisa menyatu pemahaman ini kita Oke, berdua mungkin. silakan. Re, silakan. Jadi menurut saya ayat ini menceritakan ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya, yang Maha tahu. Ini menceritakan Nabi Ibrahim saat masa-masa seperti Nabi Muhammad belum menerima wahyu yang pertama. Jadi Nabi Muhammad hanya menyendiri di dalam gua Hira. Nah, terus di sini saya baca ya. Jadi dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Allah Subhanahu wa taala ini memberi kecerdasan kepada Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim belum mengenal ya, belum mengenal Allah ini, belum mendapatkan wahyu. Jadi kecerdasan Nabi Ibrahim ini meneliti patung itu bikinan sendiri, dipukul, diinjek-injek tak mampu membalas, di mana kekuasaannya, sedangkan Tuhan itu harus maha kuasa, perkasa, bijaksana. Seperti itu. Terus berarti setelah melihat patung itu salah, bukan nggak tepat ini kalau patung ini dianggap oleh bapakku dan orang-orang sekitar itu sebagai Tuhan, nggak cocok kan, nggak pas. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata ini. Teruslah ayat berikutnya, ada nggak suaraku di sana? Jelas. Oh, kok sepi gitu. Ayat berikutnya, Ya, kan dan mendengar demikianlah. kamu. Ya, saya lanjutnya. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ayat berikutnya ini tanda-tanda ya. Jadi semua kehendak apa yang terjadi di dunia ini semua adalah kehendak Tuhan. Allah yang maha berkehendak. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Sudah saya bilang dari tadi kan belum dikasih pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala ya oleh Tuhan Allah ya. Ini malam hari ketika dia merenung, kalau patung itu bukan Tuhan, lalu siapa Tuhan yang sebenarnya? Adanya bumi, langit, pasti ada penciptanya. Ayat Al-Quran ini justru hikmahnya besar sekali mendidik kepada kita untuk berpikir dalam memahami siapakah Tuhan yang sebenarnya ya kan. Begitu dia melihat bintang, dia berkata, inilah Tuhanku. Mungkin kalau bahasa sehari-hari sekarang, apakah ini Tuhan itu yang sesungguhnya kan gitu.
Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Nah, sebab kalau itu Selama ini Tuhan dia hidup di mana kalau nggak tahu bintang itu terbenam? di bumi, Iya, masa orang hidup di bumi nggak tahu kalau bintang itu akan terbenam? maka ketika Coba bintang gini itu aja, terbenam, dia berkata, bukannya dia Coba nggak kamu tahu. temuin, coba kamu temuin anak kecil di jalan, kamu tanya dia, matahari itu akan terbenam nggak? Coba kamu tanya dia, jawaban dia apa? Anak kecil zaman now itu sudah dikasih pemahaman oleh orang tuanya siapa itu Tuhan yang sesungguhnya. Kalau Bukan, saya zaman tanya matahari, kamu ini tanya konteksnya matahari sama anak kecil, kamu tanya, anak kecil ngerti nggak? Dia sadar nggak kalau kalau ngerti, apa matahari itu akan terbenam? Oke, ngerti. ngerti, Terus sadar ketika pertanyaannya, sekolah TK itu sudah dikasih tahu oleh gurunya, orang tuanya. pertanyaannya, kenapa Ibrahim mengatakan aku tidak suka kepada yang terbenam? Masa-masa Ketika itu tidak ada yang namanya bintang guru. itu terbenam. Hah? Ya, tidak ada yang namanya guru yang Walaupun mengajarkan. nggak ada Bahkan guru, bapaknya sendiri tersesat. walaupun nggak ada guru, semua saya rasa semua manusia di bawah kolong langit itu aware kalau matahari, bulan, bintang itu terbenam. Itu kan Kang Edis ada penjelasan di Alkitab sebagai kitab pegangan yang sudah dipelajari. Saya juga mempelajari di Al-Quran, Allah yang mengatur itu terbenamnya matahari, terjadinya siang malam, ya kan sudah ada zaman Nabi Ibrahim. Apakah ada kita pegangan penjelasan hal-hal seperti ini yang tidak diketahui manusia-manusia jadul? Nggak ada. Ini kalau karangan manusia, nggak percaya saya ini benar-benar. Seperti Sayyidina Umar itu langsung dari mendengar lantunan bacaan ayat Al-Quran bahasa Arab kan mereka Sayyidina Umar paham, kemudian lalu Oke, mungkin saya ke doa Yabes dulu. Silakan doa Yabes tanggapannya, tapi belum selesai loh ya, Kang Edis, saya belum selesai. Oh, silakan. Iya. Ya, begitu. Terus berikutnya kan, tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, nah setelah bintang dia melihat bulan ini lebih besar dari bintang. Apakah ini Tuhan? Ini masa-masa pencarian. Itu sengaja memang terskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan di Al-Qur'an mulai 1400 tahun lebih yang lalu sampai kiamat inilah. Agar dipelajari cara memahami Tuhan. Ini dicontohkan di Al-Qur'an dengan Allah mengutip perkataan-perkataan Nabi Ibrahim di Al-Qur'an ini. Tuhanku tidak memberi, sesungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Benar ini, makanya sering kita disuruh berdoa, minta jalan petunjuk. Terus kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, nah dia setelah dia menyadari bahwa patung, bintang, bulan itu nggak mungkin itu adalah Tuhan kan. Ada lagi yang lebih besar, matahari, bahkan kalau zaman now ada senter kan bisa mengeluarkan sinar. Itu perbedaannya jauh sinarnya. Terus dikatakan apakah ini Tuhanku gitu. Kemudian ini ada satu komen yang menarik ya. Ada satu komen yang menarik. Sebenarnya zaman dulu, Re, kalau kamu tahu ya, zaman dulu belum ada jam dinding, Re, apalagi jam digital. Zaman dulu, orang-orang zaman dulu itu menggunakan benda-benda langit itu sebagai penentu waktu. Matahari, bulan, bintang itu digunakan untuk menentukan waktu. Ya. Orang yang punya jam, ya sebentar ya, gini Re. Jadi ini bagaimana gitu kamu meyakini itu sebagai sesuatu yang sangat sesuatu yang kamu yakini betul-betul terjadi, tapi kita menemukan di situ Ibrahim mengatakan aku tidak suka kepada yang tenggelam, terbenam. Ketika bulan itu terbenam, dia bilang aku tidak suka kepada yang terbenam. Ini selama ini Ibrahim ini tinggal di mana gitu, Rey? Coba kamu jelaskan dulu. Masa, oke, saya mau tanya sama kamu. Ibrahim tuh sebenarnya tahu nggak sih kalau bulan itu memang akan terbenam? Tahu. Terus dia ngapain dia ngomong aku tidak suka kepada yang terbenam? Di kalimat
perkataannya yang sebelumnya kan inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tidak suka di sini berarti tidak mau mengakui kalau bintang, bulan itu adalah Tuhan dia. Kalau seumpama itu adalah Tuhannya, maka dia menyukainya. Kalau sudah Coba bertemu, saya tampilkan dapat aja wahyu ya, Re, ya, biar kita bahwa nggak Allah asumsi, Re. Subhanahu wa taala. Ya, Saya tampilkan aja, Re, biar nggak asumsi. begitu sudah mengerti Allah yang sesungguhnya adalah Tuhannya Nabi Ini, Re. Ibrahim, maka Re, dia merelakan coba, Re, segalanya. saya bacakan, Re, ya. Coba Bahkan kamu baca, anak Re. tunggalnya juga itu. Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, inilah Robku. Jadi ketika dia lihat bintang, dia bilang, inilah Robku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka yang tenggelam. Pertanyaannya, apa Ibrahim baru ngelihat bintang pada hari ini saja? Sebelum-sebelumnya dia nggak pernah lihat bintang. Di situ tidak menjelaskan hal seperti itu, Kang Idis. Di situ Enggak, menjelaskan dari kalau narasi, Nabi dari narasi Ibrahim, yang kamu tangkap ini, Lore. ya, Dari narasi yang kamu tangkap ini, kamu lihat Ibrahim ini baru kali ini lihat bintang atau gimana? enggak, udah lama. Cuman Terus setelah kenapa dia kok bilang aku tidak suka yang tenggelam? ini kan dia lagi Apa? berpikir konteksnya cerita ini. Lagi berpikir apakah kalimat sebelumnya kan apakah ini Tuhanku. Nah, di cerita Nggak ada sebelumnya apakah kan ini Tuhanku. dia Rey. menolak. Dia bilang ini Tuhanku, bukan apakah. Coba kamu baca, ada nggak di situ apakah? Nggak, kamu seneng banget gitu loh ngedit Quran. Enggak, maksud saya kalau konteks bahasa sehari sekarang kayak gitu. Ini coba saya jelaskan sesuai teks ini ya. Inilah Tuhanku. Berarti dia awalnya merasa menemukan itulah Tuhan Nabi Ibrahim. Inilah Tuhanku. Terus kamu bilang tadi kemudian, apakah ini? Enggak, kamu bilang tadi apakah ini Tuhanku, kamu bilang. Iya, otomatis sebelum dia menyatakan Enggak, ini coba saya konfirmasi dulu. Apakah iya. ini Tuhanku atau inilah Tuhanku? Yang apa? Yang Sesuai bener, teks. Inilah Tuhanku. Aku nggak mungkin merubah. Jangan kamu bilang apakah ini Tuhanku. Tapi kalau saya menjelaskan, kalau apakah ini Tuhanku, berarti Ibrahim bertanya. Tapi di kan sini berpikir Ibrahim ya, Kang Idris. berkata, Kang Idris kan berpikir, kalau saya misalkan inilah Tuhanku. Berarti dalam pikiran saya ada suara kecil ya, suara hati. Apakah ini Tuhanku ya? Oh, inilah Tuhanku. Kan gitu. Makanya itu kebawa dari bahasa sehari-hari. Kalau teks Al-Quran nggak yang berani saya tanya merubah. itu, apakah Ibrahim nggak tahu kalau bintang itu kalau udah siang hilang? Nih, lanjutannya ya. Kemudian tatkala ia melihat bulan terbit, ia berkata, inilah Robku. Ya, udah ganti lagi nih Tuhannya. Inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu tenggelam, coba ini kan kejadiannya mirip ini. Ya, apa dia coba Ibrahim di sini tahu nggak kalau bulan ini juga sama seperti bintang akan tenggelam juga? Ya tahu lah orang. Coba gini, duluan mana? Begini bintang sama bulan itu munculnya duluan mana? Bintang sama bulan munculnya duluan mana? Saya nggak menguasai ilmu di situ di bidang perbintangan dan bulan. Ini, oke, di sini kenapa Ibrahim harus menunggu bulan itu terbenam baru dia berkata, sesungguhnya Robku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah. Kan sudah saya bilang poinnya itu Allah menskenariokan seluruh nabi ini terjaga, tidak melakukan dosa, kecerdasannya ini sangat terjamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Skenario gimana? Enggak, perasaan kamu kok lebih tahu gitu loh dari Quran sendiri. Iya. Skenario itu semua yang terjadi di bumi, termasuk Nabi Muhammad ditakdirkan tak bisa baca tulis. Pasti ada kebaikan besar di situ. Tujuan Allah kenapa Nabi manusia pilihannya kok dibikin tak bisa baca tulis? Belum tentu orang tak bisa baca tulis itu bodoh, benar kan? Kita sepakat kan? Oke, saya sapa dulu teman-teman yang lain itu agar Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad, udah jelas itu diakui. Oke, saya sapa dulu teman-teman yang lain ya. Manusia berpengaruh nomor 1 itu non Muslim yang. Bang Edis boleh bicara sebentar, Bang? Ya, sebentar. Saya sapa dulu, Bang, teman-teman yang lain biar ini. Pak Jowong dari Islam atau dari Kristen, Bang? Pak Jowong. Pak Jowong. Pak Jowong dari Islam atau Kristen?
Oke, saya keluarkan dulu. Nebukadnezar dari Kristen. Shalom pengikut Kristus saya. Oke, puji Tuhan, amin. Silakan doa ya, Bes. Iya, Bang Edis, kalau saya perhatikan ya di situ sih Ibrahim berputar-putar ya. Ketika ada bintang, dia memuja bintang. Ketika tenggelam digantikan bulan, dia memuja bulan. Ketika bulan tenggelam digantikan matahari, Enggak ada memuja, dia Pak. memuja. Doa ya, Bes. Maksudnya, Doa ya, maksudnya Bes. dalam hal ini mungkin Doa ya, ini Bes. maksudnya Sebentar, doa ya, Bes. ya. Ya, ya. Doa ya, Pertanyaannya Bes. yang Nanti, jujur nanti, dong. nanti dulu aja bicara doa ya, Bes. Di situ nggak ada Iya. memuja doa ya, Bes. Ya. Enggak, Jadi maksudnya jangan ini enggak, Ya, sebentar, maksudnya doa ini ya, kan Bes, nanti dulu. Doa ya, Bes, nanti dulu. Saya minta kalau yang berbicara itu berbicara yang ini ya, yang apa yang kita bicarakan jangan menambah-nambah. Saya ke Cecep Ahyar dulu. Silakan Ustadz. Oke. Tentang apa ini, Dis? Ibrahim, Dis? Iya, tadi menyimak kan? Silakan. Menyimak Bang Rey. Saya dari pembicaraan Bang Rey mulai menyimaknya, Dis. Jadi surat Ibrahim ini adalah Ibrahim sedang mencari dan sekaligus memberi pernyataan terhadap kaumnya gitu, Dis. Untuk mematahkan apa-apa saja yang kaumnya pada waktu itu memperlakukan atau menyembah terhadap benda-benda langit dan juga berhala-berhala gitu. Maka ketika Ibrahim mencari tentang Tuhannya, dia itu selalu bepergian terhadap kaumnya gitu. Ketika ada kaum yang menyembah terhadap bintang, di situ ikut Ibrahim berkecimpung bersama kaum tersebut gitu. Karena kaum tersebut mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah bintang. Lalu Ibrahim menyaksikannya bersama-sama kaumnya. Setelah bintang tidak ada, tenggelam, maka Ibrahim mengatakan Sebentar, bahwa Ustadz Ahyar. Gini sebentar, Ustadz Ya. Ahyar. Sebenarnya yang menjelaskan itu Al-Quran apa antum ini? iya Al-Quran kan Oke, asbabun baik. nuzulnya Gimana dasarnya? seperti Enggak, saya lihat ini. Jadi, Apakah asbabun antum lebih ceritanya itu antum lebih ini dari Quran atau bagaimana? ceritanya itu Gimana? begitu Ditanyain, Ceritanya itu ditanyain begitu. Dis, di mana tagnya gitu Dis. Ya, coba kita baca di sini, coba. Ya mbok kamu itu diskusinya mbok ganti style gitu loh. Netizen Gimana? sampai apal. Diskusinya ganti style gitulah, masa mesti kayak gitu terus. Style apa style? Ya style kena, style ya kena sakarepe. Ya itu kan jawaban dari kami. Lah terserah kamu mau menerima atau tidak. Ya enggak masalah, Dis. Kalau menerima kamu mau alaf enggak. Tapi coba kita tanya, loh, profesornya mau Iya. pergi keluar pergi tadi mana? Oke, tapi kita coba tanya dulu, lah, pada pergi semua ini. Silakan Bang Yudi. Oh, Nebukadnezar, sorry. Silakan Nebukadnezar pendapatnya. Tapi Iya, yang ini ya, selamat. Nebukadnezar, Ya, siap. jangan ngarang ya. Selamat malam. Kalau ngarang nanti langsung saya Ah. turunkan. Silakan. Ya. Baik, saya memang to the point apa yang dibahas tentang topik ya topik itu. Yang saya perhatikan dari pertanyaan-pertanyaan Bang Edis ini untuk Mas Ali sama Mas Ray, sulit sekali dengan bahasa sederhana untuk memahami pertanyaan yang paling mudah. Sebab sudah dari live chat saya baca itu semua live chat itu menyesalkan. Kenapa pertanyaan mudah itu tidak bisa dijawab sampai sekarang? Jelas di situ pertanyaannya. Saya ulangi lagi ya. Kenapa Ibrahim kok nggak tahu bulan, bintang, matahari itu terbenam? Di manakah tempat tinggalnya kalau dia nggak tahu? Itu pun tidak dijawab sampai sekarang. Nah, dari situ bahkan Bang Edis menjawab pernah melihat satu web literasi dari Islam mungkin ya Bang Edis ya, Iya, bahwa betul sekali. ya bahwa Ibrahim ini
tinggalnya dalam goa, dalam pengertian tidak pernah keluar. Sehingga dia tidak tahu keberadaan bulan, bintang, matahari terbenam terbitnya. Bagaimana Jadi ketemu seperti itu. dengan Sarah ke dalam gua tak melihat matahari? Loh, itu kan dari webnya Islam, yang nggak tahu. Tanya sendiri dari literasi Islam. Namun di sini kita Bang Nebukadnezar. Sebentar Bang Iya, Nebukadnezar. lanjut. Yang Lah, ngomong di sini ketemu udah Sarah tanya tadi belum siapa? sama Enggak, webnya? sebentar. Yang ngomong ketemu Sarah tadi siapa? Saya Oh, coba tunjukkan di Quran mana Ibrahim ketemu Sarah. sambil ngobrol aja aku cari. Sebenarnya tadi sudah aku jawab. Memang Gini. Ini saya bilang sama kamu, ini saya pakai laptop ini dikasih sama apa namanya salah satu ini ya subscriber ya, orang begitu baik hati. Saya kasihkan kamu, kalau kamu bisa tunjukkan sama saya Ibrahim ketemu sama Sarah dalam Al-Quran. Ya, saya kasih jangan dalam Al-Quran dong, jangan dalam Al-Quran. Kita pegangan Muslim itu hadis juga loh. Gimana? Ini sebagai bukti bahwa saya menjaga laptop pemberian dia ini, dan gak akan laptop saya ini pindah ke tangan orang lain. Yang diwariskan Nabi Muhammad dengan satu tantangan kepadamu, tunjukkan saya di dalam Quran bahwa Ibrahim bertemu dengan Sarah. Di mana? Sama pertanyaannya gini, tunjukkan tata cara salat dalam Al-Quran. Nggak ada itu. Adanya di hadis, di dalil yang satunya gitu. Ini satunya. Balik lagi ini ke pertanyaan awal. Apa kamu nggak percaya sih kalau Quran itu kitab yang, apa kamu tidak cukup sih dengan Al-Quran? Enggak. Ya tadi ya, sedikit tadi kan aku turun aku tak turun. Kembali ke Bang Nebukadnezar, silakan. Iya, ini akan kembali menjadi blunder ya. Bahkan tadi siapa ya, Bang Rey atau Mas Ali mengatakan bahwa dengan Quran itu menjelaskan, dia percaya apa semua. Makanya saya setuju dengan Bang Edis pada saat dia bertanya, apakah Anda percaya dengan Quran itu akan menjelaskan? Ya, karena tertulis di Hud 1, disusun secara rapi dan mudah dijelaskan dan menjelaskan segala sesuatunya. Nah, ini kembali lagi akhirnya menjadi blunder. Kalau memang pertanyaan dari Quran itu tidak bisa dijawab dari Quran itu sendiri, akan ditanya lagi surah ini betul enggak? Jadi begitu. Makanya tadi saya juga tergelitik begitu ada pernyataan dari Pak Dadru Pagit. Kemudian dari salah satu rekan kita ini Muslim ini langsung nyerempet kepada Alkitab. Perlu diketahui antara Ibrahim dan Abraham itu pun tidak sama.